Mahkamah Konstitusi memutuskan ambang batas parlemen sebesar 4% harus diubah sebelum pemilu 2029. Tentu keputusan ini kemudian menuai pro kontra di tengah gejolak politik pasca pencoblosan suara pemilu 2024 kemarin. Lalu bagaimana menimbang dan juga menilai putusan ini berdasarkan catatan dari CNN Indonesia? Saya akan berbincang dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Caca. Mas Revo, bagaimana CNN Indonesia dalam menilai keputusan MK terkait dengan parliamentary threshold ini? Sudah tepatkah atau sebenarnya tidak usah dilakukan perubahan? Ya, yang pertama, ketika putusan ini berlaku untuk 2029, itu adalah keputusan yang kita nilai tepat ya. Karena kalau misalkan itu diberlakukan sekarang, maka pasti akan menimbulkan gejolak politik yang tidak kecil. Mengingat bahwa pada saat ini ada sedang trending upaya-upaya untuk mengangkat salah satu partai untuk bisa lolos parliamentary threshold. Dengan seperti itu ada. Jadi dibayangkan kalau misalkan keputusan MK kemarin itu berlaku pada pemilu saat ini, maka dengan bahwa meloloskan partai tertentu, ya kita sebut misalnya PSI, itu tentu akan semakin menguat gitu. Karena sekarang tanpa putusan MK itu pun beberapa kalangan sudah menilai bahwa ada upaya-upaya untuk mengangkat PSI untuk bisa lolos parliamentary threshold. Nah, maka keputusan 2029 berlaku 2029 itu sudah merupakan suatu upaya yang tepat, putusan yang tepat karena mengurangi gejolak-gejolak politik yang tidak perlu pada saat. Nah, terkait dengan angka 4%, MK memutuskan untuk meminta agar pembuat undang-undang itu sendiri meninjau ulang. Sebenarnya ini kan kita bisa melihat begini prinsipnya. Ketika kita melaksanakan pemilihan umum, maka kita tentu akan salah satunya memilih wakil rakyat kita untuk duduk di parlemen. Nah, batasan 4%, yang dulunya juga awalnya tidak langsung 4%, tapi naik secara bertahap dari 2%, kemudian hingga saat ini 4%, itu pada awalnya dilakukan untuk agar kontestasi pemilu memiliki batasan-batasan sehingga tidak semua partai politik itu mudah atau partai politik itu mudah untuk mengikuti prasyarat di pemilu. Sehingga kalau 4% diharapkan nanti akan secara gradual partai-partai yang lolos untuk ikut dalam pemilu itu tidak sebanyak sebelumnya. Dan kita ingat 99 itu ada 48 partai politik yang bertarung di pemilu pada saat itu. Kemudian turun dan batasan-batasan itu salah satunya dilakukan melalui parliamentary threshold. Sehingga penyertaan partai politik kira-kira seperti itu. Tapi kemudian kan tentu juga memunculkan kontra. Kalau misalkan kita melihat 4%, kenapa kok 4% itu misalnya? Nah, kalau 4%, jika sekarang pemilih kita itu ada 204 juta, 4% itu tentu ekuivalen dengan sekitar 8 juta suara pemilih. Kalau misalkan 8 juta itu, kalau kita misalkan lihat jumlah penduduk dalam satu provinsi misalnya, Bali misalnya, Provinsi Bali penduduknya sekitar 4 juta. Artinya kalau 8 juta itu 2 provinsi Bali tidak bisa meloloskan, kalau misalnya batasnya 4%, maka 2 kali di situ ya, itu penduduk Bali tidak bisa memiliki wakil lah, kira-kira seperti itu. Gampangannya kira-kira. Kita mengeksklud pemilih suara 8 juta suara, Caca. Jadi 8 juta suara itu ekuivalen sekitar dari 2 kali penduduk Bali, atau Kalimantan Barat 5 juta, Kalimantan Timur 4 juta. Suara rakyat yang terbuang akhirnya ya, Mas Revo? Terbuang gitu. Jadi ada 8 juta yang akan terbuang. Tentu kita tidak berharap seperti itu, karena 8 juta bagaimanapun itu adalah suara sah dan harus ada wakilnya kan, masa harus dihapus gitu ya. Nah, maka itulah kemudian kita harus memikirkan di satu sisi ada proses penyederhanaan partai politik dalam pemilu, sehingga pemilih ini tidak bingung karena terlalu banyak partai politik yang ikut. Tapi di sisi lain kita juga harus memikirkan jangan sampai ada suara sah yang kemudian hilang. Jadi misalnya ada 3%
3% pemilih itu memilih salah satu partai politik, dan kemudian karena batasan parliamentary threshold partai tersebut tidak bisa lolos ke parlemen, 3 juta itu kan ekuivalen dengan 6 juta pemilih. Nah, kira-kira seperti itu. Maka 6 juta pemilih tidak bisa memasukkan, tidak bisa memiliki aspirasinya tidak masuk ke parlemen. Ini yang tentu kita tidak ingin hal seperti itu kan terjadi. Karena itulah kemudian ini menjadi PR bagi parlemen terpilih nanti untuk merumuskan ulang undang-undang politik supaya memikirkan hal-hal prinsip yang tadi itu, Caca. Nah, kemudian salah satu alasan Perludem menggugat hal ini agar nantinya parlemen isinya lebih inklusif. Karena memang kalau misalkan ambang batasnya lebih kecil, lebih banyak yang bisa masuk, suara banyak tidak terbuang. Namun MK dalam putusannya ini juga memberikan guidelines bahwa perubahan ambang batas ini tetap harus mewujudkan ide penyederhanaan partai politik yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Revo dan juga menjaga prinsip proporsionalitas. Nah, bagaimana Mas menyeimbangkan hal-hal ini? Iya, saya pikir kalau misalkan parliamentary threshold ini bisa dilakukan, salah satunya misalnya saja. Misalnya ketika memberlakukan parliamentary threshold itu hanya dengan prinsip bahwa partai politik yang tidak lolos ambang batas itu tentu harus ketika akan ikut pemilu di periode berikutnya harus dengan syarat verifikasi ulang yang lebih ketat. Karena kita tentu harus memperhitungkan ketika partai politik ketika hendak masuk pemilu, ketika ikut pemilu, dia harus melalui proses verifikasi yang ketat. Maka partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold, dia ketika di periode ke depan, pemilu ke depan, itu harus mengikuti lagi verifikasi yang lebih ketat dibanding partai politik yang sudah lolos parliamentary threshold. Namun tentu kita tidak mesti harus bahwa suara yang ada itu tidak bisa lolos ke parlemen. Seharusnya berapapun suara yang masuk, ketika dia cukup suaranya untuk masuk parlemen, maka wakilnya tetap harus masuk parlemen. Jadi bisa dilakukan dengan cara seperti itu, misalnya gitu ya. Jadi dengan kata lain, kalau memang ingin melakukan penyederhanaan partai politik, itu lewat verifikasi yang lebih ketat untuk partai-partai baru atau partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold. Tapi tidak mesti harus menghapus wakil yang sudah memperoleh suara di pemilu yang berlangsung gitu. Kalau memang partai caleg dari partai tersebut itu memenuhi syarat untuk masuk, ya tentu akan sangat sayang kalau misalkan dia harus gugur hanya karena partainya tidak lolos parliamentary threshold. Sementara individunya kan dia sebenarnya sudah lolos. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang bisa dipikirkan ke depan supaya tidak ada suara sah yang hilang, namun juga proses penyederhanaan bisa tetap, prinsip penyederhanaan partai politik bisa tetap terjaga. Mas Revo, jika nanti parlemen pada pemilu, setelah pemilu 2029 ini akan menjadi lebih inklusif, lebih banyak suara rakyat yang dapat terwakili di sana, harapan rakyat itu sebenarnya apa Mas yang bisa membuat harapan mereka lebih baik dengan inklusivitas parlemen ini, Mas? Ya, kalau kita lihat misalnya dalam konteks partai-partai yang sekarang berlaga di pemilu 2024, ya, ada beberapa partai politik yang berhaluan kanan, Islam, dan juga yang berhaluan kiri, gitu. Ada perwakilan dari partai yang mengatasnamakan buruh, misalnya, dan lain-lain. Gitu. Maka ketika suara dari partai-partai tersebut itu bisa masuk, suaranya bisa masuk, maka parlemen itu akan tidak hanya dikuasai oleh partai-partai yang selama ini besar, ya, partai-partai besar yang selama ini sudah existing gitu. Sebagai contoh, misalnya ketika ada
ada partai yang atasnamakan buruh, mengatasnamakan anak muda dan sebagainya gitu ya. Ada kita lihat ketika kita melihat rekapitulasi suara, caleg-calegnya ada beberapa yang bisa sebenarnya bisa masuk dalam parlemen. Hanya saja karena misalnya partainya tidak lolos, maka calegnya itu sendiri akan gugur dengan sendirinya. Nah, dengan begitu misalnya, kalau misalkan ada sekelompok anak-anak muda misalnya itu ingin memiliki wakil di parlemen, dengan begitu kan anak-anak muda itu tidak bisa memiliki wakil. Gitu ya. Atau misalnya buruh gitu, beberapa buruh memilih, sejumlah buruh memilih caleg di partai yang mengatasnamakan buruh tersebut. Nah, kemudian ketika partainya tidak lolos, padahal ada beberapa caleg yang di dalamnya itu sebenarnya lolos ke pemilu, ke parlemen, maka dengan sendirinya caleg yang jadi wakil dari orang-orang yang mengatasnamakan buruh tersebut tidak bisa masuk. Dengan begitu kan aspirasi dari kelompok-kelompok tersebut tidak bisa masuk dalam parlemen. Nah, ini yang sebenarnya tidak kita inginkan. Prinsip inklusivitas dengan walaupun partainya tidak lolos parliamentary threshold, tapi calegnya itu bisa masuk, seharusnya tetap bisa diakomodir. Ini kan seperti sebenarnya kalau misalkan prinsip seperti ini berlangsung, maka itu pernah sebenarnya bisa aja melalui proses senator atau DPD gitu ya, Caca. Tapi kan DPD memiliki fungsi yang berbeda dengan DPR. Maka kita tetap harus membuat DPR itu bisa juga partai-partai lain yang kecil-kecil, partai kecil, tapi suara calegnya itu cukup, itu bisa terakomodir di parlemen. Dengan begitu suara-suara sah tadi itu, Caca, prinsip inklusivitasnya tercapai dan suara sah yang masuk itu tidak hilang. Dan apakah artinya Mas Revo dengan perubahan ambang batas 4% ini juga diharapkan tentunya bisa mendobrak stigma oligarki di parlemen? Karena kalau kita mengikuti pemilu ini kan tidak sedikit yang masuk akhirnya itu lagi dari kelompok itu lagi dan itu lagi. Secara tidak langsung bisa jadi seperti itu, walaupun memang oligarki itu adalah hal lain. Ya. Oligarki siapapun yang masuk kemudian dia berkoalisi dengan eksekutif dan juga mungkin dengan kepentingan usaha, maka itulah yang kemudian kita sebut dengan oligarki. Jadi itu hal lain, Caca. Tapi memang sebenarnya prinsip dasarnya adalah supaya parlemen itu jadi jauh lebih berwarna dan lebih inklusif. Itu yang seperti yang diharapkan dari penggugat ini ya, dari Perludem. Ya salah satunya mungkin juga bisa jadi karena memang selama ini kalau misalkan kita menyebut oligarki, bisa jadi memang orang yang secara terus-menerus ada di DPR tentu akan menguasai kekuasaan, dan kekuasaan itu hanya akan dipegang oleh segelintir orang, maka itu juga tidak sehat bagi politik kita, Caca. Baik, terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza telah bergabung malam hari ini bersama kami di Prime News.